Kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin. Kemarin kita itu sudah belajar pendidikan Pancasila ya. Pendidikan Pancasila sampai dengan Sumpah Pemuda. Ini sekedar apresiasi saja ya. Kemarin kita sudah belajar negara kita pada masa kolonial penjajahan. Pertama, kita itu dijajah oleh bangsa Spanyol, Portugis. Lalu setelah itu kita pernah juga dijajah oleh Belanda, ya kan? Nah, setelah dijajah oleh Belanda, kita juga pernah sekali waktu dijajah oleh Inggris. Hingga akhirnya yang terakhir kita dijajah oleh Jepang, ya. Nah, dijajah itu kan tidak enak. Dijajah itu tidak enak, kita tidak merdeka, tidak berdiri di kaki sendiri, penuh dengan penderitaan. Ada apa kemarin ya? Ada Romusa, ada tanam paksa, ada pembuatan jalan yang dipaksa, tidak dibayar. Banyak sekali penderitaan rakyat. Maka akhirnya dari Sabang sampai Merauke, pemuda-pemuda yang ada di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua bersepakat untuk melakukan pergerakan bagaimana caranya kita supaya merdeka, tidak dijajah lagi, gitu ya. Nah, diawali dari pemuda-pemuda tersebut melakukan satu ikrar, sumpah bersama, tekad bersama, yaitu yang disebut dengan Sumpah Pemuda. Nah, kemarin kalian dalam waktu berapa menit ya suruh menghafalkan Sumpah Pemuda. Nah, mudah-mudahan di rumah kalian ulas kembali ya. Sebelum kita pelajaran, sebagai apresiasi, mari kita bersama-sama membaca Sumpah Pemuda ya. Kita baca, kita ngomong bersama ya. Hitungan ketiga, kita ngomong bersama. Tegap dong. Jangan udah makan kok kalian. Nah, udah makan kan? Nah, semangat dong kalau udah makan dong. Oke, baiklah. Mari kita bersama-sama janji Sumpah Pemuda ya. Berjanji melakukan Sumpah Pemuda dari kelas ini ya. 1, 2, 3. Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Oke, mantap. Berarti kalian kemarin sudah menyerap ya. Besok kalau saat tes ada soal esai, tuliskan isi Sumpah Pemuda. Kalian sudah bahasa ya. Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah,
tumpah darah, yang satu tanah air Indonesia. Kedua, maju satu-satu, boleh. Dua apa satu? Udah. 1, 2, 3, 4. Ya berat. Karin mau ikut kelompok siapa, Rin? Kamu sok milih. Milih kelompoknya siapa? Nanti aja kalau maksud mau istirahat ya. Nah kan kemarin nggak berangkat ya, berarti nggak apa-apa ya. Namanya juga nggak berangkat. Sakit apa kamu kemarin ya? Ya oke. Sekarang udah sembuh? Oke. Nah. Alvin nggak berangkat. Yaudah, nantilah kalau mau istirahat ya. Kuisnya nanti kalau mau istirahat. Oke? Kuis aksi nyata. Kuisnya itu aksi nyata menghafalkan Sumpah Pemuda ya. Oke, silakan keluarkan buku pendidikan Pancasila kembali. Ya sekarang kan nanti dulu teman urutannya dong lah. Kemarin kan pendidikan Pancasila pelajaran terakhir, hari ini pelajaran pertama. Nanti habis istirahat pelajaran matematika ya. Silakan keluarkan. Kenapa sayang? Ya kita baca dulu. Iya, Indonesia jajahnya. Mengapa Indonesia banyak sekali dijajah? Karena apa? Indonesia itu tanah yang subur makmur. Di sini itu banyak rempah-rempahnya, banyak sumber daya alamnya. Gimana? Di luar negeri ada, tapi di negara mereka tidak sebanyak Indonesia. Contohnya Spanyol dan Portugis, Inggris, Belanda, itu kan negara-negara Eropa. Di Eropa sana kan dingin. Jadi nanam apa itu jahe, cengkeh, itu ya tidak tumbuh. Oh ternyata makan cengkeh itu enak. Gitu. Oh ya ternyata makan jahe itu enak. Gitu ya. Ikannya di sini banyak, makanya mereka ingin menjajah. Pohon jatinya di sini banyak. Biar kita ya diambil ke sana. Nah, maka dari itu kalian itu harus belajar yang rajin, belajar yang pintar supaya bisa mengolah sumber daya alam yang ada di negara kita yang nanti hasilnya untuk kemakmuran saudara-saudara kita, kesejahteraan teman-teman kita, bangsa kita sendiri ya. Ngomong yang bener dong. Kalau dijajah lagi, kita itu sekarang sudah tidak ada jajah menjajahan. Karena apa? Sudah disepakati bersama tidak boleh menjajah. Gimana? Oh itu tidak boleh, itu namanya ya. Kita harus mendoakan semoga di Palestina itu sudah tidak ada penjajahan lagi ya. Oke? Baik, setelah ini kita berarti belajar Indonesia di era kemerdekaan ya. Indonesia di era kemerdekaan di halaman 13 dan 14. Ya.
setelah Indonesia merdeka dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 di rumah Pegangsaan Timur nomor 56 ya. Dan nanti kalian kita baca bersama ya. Pak Guru yang baca, nanti kamu mengikuti ya. Siap? Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini mengatakan ini ketikannya ini kurang. Ulangi. Nggak bagus ini. Ketikannya ini burus. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Ya, itu 05 itu artinya 1945. Nah, ya. Coba zaman dulu itu ada yang ngomong hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3, hari ke-10, hari ke-14. Contoh bapakmu, kakekmu itu bercerita Mahabharata pada hari yang ke-14, perang Bharatayuddha. Perangnya panglima perang Adipati Karna yang dihadapi oleh Gatot Kaca. Nah, kan pada hari yang ke-14 ya. Jadi pada hari yang ke-17 di bulan Agustus, harinya itu ada berapa coba? Bulan Agustus itu ada berapa bulan? Bulan Agustus itu ada berapa hari? Coba. 1 bulan di bulan Agustus itu ada berapa hari? 31. Nah, berarti 1 bulan ada 31 hari yang masuk dalam bagian bulan Agustus. Dan pada hari yang ke-17 itu jatuh pada hari Jumat. Oke ya. Jadi kalau hari ke-17, hari ke-8 berarti hari ke-16-nya hari Kamis, hari ke-15-nya hari Rabu, hari ke-18-nya hari Sabtu.
Sabtu, hari ke-19-nya hari Minggu. Jelas ya? Oke, baiklah. Nah, setelah Indonesia merdeka itu ada era kemerdekaan sampai dengan saat ini kita sudah dipimpin oleh 7 kepala negara, 7 presiden. Presiden yang pertama adalah Insinyur Soekarno, Bapak Insinyur Soekarno, Bapak proklamator, ya. Terus itu pada era atau zaman yang disebut dengan era Orde Lama, ya. Lalu Bapak Presiden Insinyur Soekarno diganti oleh Bapak Haji Muhammad Soeharto, diganti oleh Pak Soeharto. Pak Soeharto sering disebut dengan masa Orde Baru, ya, Orde Baru. Nah, di masa Orde Baru berakhir, ganti dengan masa reformasi. Setelah dari Pak Harto, presiden ketiga Eyang Habibie, Profesor Doktor Engineering Yusuf Habibie. Pak Habibie. Dari Pak Habibie menjadi Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, atau yang populer disebut dengan Gus Dur, ya, disebut dengan Gus Dur. Presiden kelima Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Lalu presiden yang keenam adalah belum Pak Jokowi, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, ya, betul, yang dikenal dengan SBY, ya. Terus setelah itu baru Bapak Insinyur Joko Widodo. Nah, yang kedelapan kita doakan bersama, ya. Mudah-mudahan di tahun ini Indonesia mendapatkan pemimpin yang baik, ya. Pemimpin yang baik. Kamu itu masih kecil, sebaiknya jangan, cukup mendoakan saja, ya. Nama juga masih kecil, kan belum punya hak pilih. Mendoakan saja sesudah kalian selesai sholat, mendoakan mudah-mudahan di tahun 2024 ini kita dipimpin oleh seorang presiden yang baik, yang bertanggung jawab, yang mampu untuk membawa negeri ini ke arah yang semakin baik, ya. Sudah? Semuanya baik. Presiden, calon presiden saat ini semuanya baik, ya. Pak Anies baik luar biasa, Pak Prabowo baik luar biasa, Pak Ganjar baik luar biasa, ya. Mereka orang-orang hebat. Dan Pak Guru berdoa kalian
30 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, atau 35 tahun yang akan datang, kalian yang akan menjadi calon presiden. Ya. Oke? Siap ya? Anak yang lahir dari Bantarsari 30 tahun yang akan datang, 40 tahun yang akan datang menjadi presiden. Dari sekarang, kalau kamu jadi presiden, dari sekarang kamu harus rajin belajar ya. Rajin belajar, jadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang solehah. Oke? Patuh dan taat pada orang tua, jangan durhaka. Hah? Mau kemana mas? Ya udah. Dah? Oke. Itu pada era kemerdekaan. Sekarang lanjut, kita akan belajar tentang mengenal sistem pemerintahan dan bentuk negara kita. Oke? Supaya kita lebih asik belajarnya, silakan berkelompok. Iya, silakan berkelompok. Cewek, halo. Karena cewek itu cuma 5, silakan cewek jadi satu kelompok. Oke. Untuk cowok, silakan jadi 2 kelompok. Ya. Apa? Jadi 3 aja ya, jadi 2 kelompok ya. Silakan buat kelompok. Kalian silakan membaca bersama ya, membaca bersama satu kelompok mengenal sistem pemerintahan dan bentuk negara. Silakan kalian baca ya. Waktu kalian membaca 10 menit terhitung dari sekarang nanti ya. Nah, setelah kalian membaca, silakan kalian diskusikan. Setelah dibaca apa yang kamu dapat. Dah ya. Halaman berapa ini? Halaman 15. Halaman 15 ya. Silakan kalian baca halaman 15. Lalu setelah itu kalian diskusikan ya. Setelah kalian diskusikan apa yang kalian dapat, kalian tulis salah satu presentasi di depan. Bacakan hasil diskusimu. Oke? Ya. Yang lainnya menyiapkan pertanyaan. Paham? Saya ulang. Halo. Saya ulang ya. Tugas kalian yang pertama membaca dalam hati tapi membacanya ya. Yang kedua, kalian silakan berdiskusi tentang materi tersebut. Setelah diskusi, hasil diskusimu kamu tulis ya. Kamu tulis, nanti kamu presentasikan maju ke depan teman-teman kalian.
satu anak saja yang maju ke depan ya. Setelah diskusi ya. Yang nggak ada salahnya orang habis diskusimu. Terus kalian juga membuat pertanyaan. Materi itu kan mungkin ada yang perlu kalian tanyakan ya. Silakan nanti tulis pertanyaannya. Satu kelompok hanya boleh bertanya dua ya. Kamu bertanya ke temanmu apa yang kamu tidak tahu dari materi itu. Oke? Mudah? Jadi tugasnya yang pertama itu adalah membuat hasil diskusi. Yang kedua membuat 2 pertanyaan untuk temanmu. Mudah? Mudah? Oke, ya udah. Sip. Ya. Silakan kalian mulai mengerjakan. Ya, silakan. Silakan baca dalam hati. Diskusikan. Hasil diskusinya tulis di buku. Salah satu maju depan. Terus temannya bertanya. Oke, kita mulai dari sekarang ya.